Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan apa yang dimaksud di dalam penjelasan materi pertemuan kedua tentang pengantar gambar arsitektur dan gambar teknik ya. Singkat cerita, barangkali kita semua sudah dulu melihat pernah melihat menyaksikan bagaimana cara menggambar arsitektur objek arsitektural dengan menggunakan freehand atau menggunakan tangan tanpa alat bantu apapun. Nah, di kali ini saya akan mencoba menunjukkan apa yang dimaksud dengan beberapa istilah gambar teknik gitu ya, secara sederhana. Ya, jadi kita nanti akan melihat apa itu bedanya denah, ya. Lalu ada tampak, ya. Lalu paling tidak nanti ada potongan, ya. Lalu ada gambar lagi, satu adalah situasi. Nanti kita lihat apakah kita sampai ke sana atau tidak. Nah, sederhananya saya akan mulai dari langsung dengan contoh saja supaya lebih ringkas. Bayangkan saya mempunyai gambar rumah seperti ini atau objek rumah seperti ini, ya, bentuknya kira-kira seperti ini, ya, bisa dilihat. Nah, yang dimaksud dengan denah adalah gambaran dari rumah ini, tetapi tidak dari atas. Kalau dari atas seperti ini, lihat tampak dari atas seperti ini adalah gambar situasi, ya. Situasi ini adalah gambar dari atas. Nah, yang dimaksud dengan denah adalah kalau ini bangunan ini satu lantai, lalu ini saya bayangkan ini saya potong, ya, dipotong seperti ini, ya, 1 meter ke atas, ya, 1 meter dari lantai, ini saya potong. Nah, apa yang kelihatan ini setelah saya buka itu ya, nanti akan kelihatan lantai dinding yang terpotong itu, ya, keliling sampai dengan di sini. Nah, inilah nanti yang akan disebut dengan gambar denah. Jadi kita akan rekonstruksi misalnya gambar seperti ini. Kita punya saya bayangkan misalnya ini ukurannya seperti ini, ya. Ya, saya bayangkan seperti ini. Kita akan lihat dia akan memotong 4 jendela ini, sehingga di dalam gambar kita nanti dari depan ini dari depan, ya, ini juga dari depan seperti ini. Ini nanti akan kelihatan 4 jendela, ya, 4 jendela dan 1 pintu. Nah, ini adalah 1 pintu di sini. Nah, lalu yang dari sini, yang dari sebelah kanan, kita akan melihat ada 2 jendela, ya. Di belakang tidak ada, ya. Lalu yang di sebelah kiri, tampak dari kiri bangunan ini ada juga 2 jendela yang sama kira-kira dengan tampak dari samping kanan. Jadi ini jendelanya sama persis. Nah, dengan demikian gambar tampak dari ini, denah dari rumah ini kita bisa gambarkan seperti ini kira-kira. Ini saya menggunakan freehand saja untuk mempermudah penggambaran, ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa kita punya 1 pintu di sini, ya. Jadi nanti kita akan gambar pintu itu seperti ini terpotong. Nah, mengenai notasi nanti boleh dilihat di dalam panduan gambar teknik, ya. Tetapi kira-kira bentuk bangunan itu secara denah akan menjadi seperti ini, ya. Ini adalah gambar denah. Nah, apapun yang kelihatan di dalam ini juga nanti mestinya akan kelihatan. Jadi misalnya di sini ada sofa, ya, ada sofa L begitu. Kita akan
akan bisa lihat dari atas itu seperti apa. Misalnya ada meja, ya ada meja kursi gitu ya misalnya. Nah kita akan bisa lihat seperti itu. Nah termasuk di dalam gambar itu mestinya akan ada dinding. Nah nanti akan boleh lalu kita lihat notasinya seperti apa. Jadi ini nanti akan kelihatan dindingnya. Nah ini menandakan bahwa bangunan ini ada jendela, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 pintu di situ. Nah, secara sederhana seperti itu. Nah, lalu gambar ini adalah yang disebut dengan dena. Ya, ini terutama untuk teman-teman yang tidak mempunyai latar belakang merancang atau menggambar bangunan, ini barangkali banyak yang belum paham. Kalau teman-teman yang lulus dari SMK tentu saja sudah sangat memahami ini ya. Nah, sekarang mari kita gambar tampak dari depan. Ya, tampak dari depan seperti apa? Ya, kita bisa lihat ini ada sesuai dengan garis tepi ini, garis denah, sehingga tampak kita nanti akan bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, tinggal kita lihat di sini ada berapa jendela dan seterusnya. Nah, mari kita buat saja. Kira-kira seperti itu. Ya, ini perkiraan saja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambar tampaknya ya. Ini saya tebalkan lagi. Nah, silahkan nanti detailnya disesuaikan. Tentu saja ini saya cepat saja. Nah, kalian dalam konteks ini boleh menggunakan penggaris ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan, mungkin kalian sudah bisa melihat ada tanda-tanda garis bantu dengan pensil. Yang itu sebenarnya saya lakukan dengan penggaris ya. Nah, ini adalah tampak dari depan. Nah, sekarang bagaimana tampak dari samping? Nah, kita akan putar seperti ini. Nah, gambar ini posisinya ada di mana? Ada di sebelah ini ya. Jadi ini rumah saya putar ya. Jadi kalau ini tampak dari depan ya. Nah, tampak dari samping kanan itu kita akan lihat dengan tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya secara logika ini kita bisa lihat ini tingginya adalah sama dengan itu ya, tingginya itu. Lalu ini kita ini ada atap, garis atap sampai di sini ya. Ini miringnya sampai di sini saja rupanya ya. Saya ke terusan ini ya, ini diabaikan saja. Nah, lalu ini adalah garis apa namanya, garis bangunan. Nah, ini tidak kelihatan. Nah, ini garis ini tidak kelihatan. Nah, ini yang lingkaran ini juga dari samping dia kelihatan lurus saja karena tabung. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini atapnya boleh kita buat dengan gambar yang
lebih detail lagi, misalnya arsir apa untuk atapnya. Terus ini ada gambar jendela di sini. Ya, saya kira demikian ya. Nah, ini adalah gambar tampak sebenarnya bukan begini ya, namanya tidak di sini ya, tetapi maaf ini saya minta izin untuk saya putar. Jadi ini sebenarnya gambarnya adalah dari sini. Ini adalah tampak kanan. Ya, ini tadi adalah tampak depan. Ini tadi, ini juga demikian. Ini kalau kita menggunakan jangka, ya menggunakan jangka itu kita putar gitu ya ke sana. Ya, jadi ini adalah jarak ini sama ya dari sini ke sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sama halnya nanti yang dari samping kiri pun juga demikian. Kita akan menggambarkan boleh kertasnya diputar gitu ya. Nanti kita gambarkan dengan cara yang sama tadi. Ya, ke sana, ini juga ke sana. Ini juga ke sana. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan gambar tampak atas atau yang disebut dengan situasi? Nah, gambar situasi ini ya kita lihat dari atas saja kira-kira seperti apa. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya saya minta izin untuk menggunakan kertas yang baru. Ya, kertas yang baru. Kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk memudahkan saya akan buat dengan pensil. Jadi kira-kira kalau kita lihat dari atas, ini ada di tengah ada lingkaran ini ya, lalu ada bagian atap itu. Nah, sehingga kira-kira bentuk tampak dari atasnya adalah seperti ini. Nah, inilah mengapa akan mudah sekali bagi kita untuk menggambar kalau kita bisa membuat atau mempunyai model asli seperti ini. Nah, nanti di mata kuliah Stupa ini akan terlihat, kita akan sampai pada bagian untuk berlatih membuat model ya. Nah, jadi ini adalah gambar situasi atau gambar tampak atas dari bangunan ini ya. Baik, saya kira demikian ya. Jadi semoga bisa dipahami bagaimana konteks hubungan antara denah, tampak depan, tampak samping, dan juga situasi. Ya, jadi saya kira demikian. Kita boleh lanjut dengan deskripsi yang lain nanti di kesempatan